Materi pertama yang akan dibahas pada tata surya itu adalah hukum Kepler. Sebenarnya apa sih hukum Kepler itu? Hukum Kepler adalah hukum terhadap gerak seluruh planet yang mengelilingi matahari. Kemudian pada hukum Kepler ini memuat tiga hukum. Pertama ada hukum satu Kepler, kemudian ada hukum dua Kepler, dan ketiga ada hukum tiga Kepler. Pada hukum satu Kepler itu adalah yang menyatakan bahwa seluruh planet bergerak dengan instan yang terbentuk elips saat berada mengelilingi matahari, yang mana matahari ini terletak pada salah satu titik fokus elips. Kemudian ada hukum dua Kepler. Nah, pada hukum dua Kepler ini menyatakan bahwa suatu gerak atau planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dan dengan dalam jangka waktu yang sama pula. Jadi berdasarkan hukum dua Kepler ini bisa kita pahami bahwa pada saat jarak planet ke matahari semakin dekat, maka gerak edar planet semakin cepat pula. Luas dari bidang edar dan waktu tempuhnya, yakni sama dengan saat planet yang jaraknya berada lebih jauh dari matahari. Kemudian ada yang terakhir, itu adalah hukum tiga Kepler. Pada hukum tiga Kepler itu berbunyi menyatakan bahwa perbandingan kuadrat pada waktu periode planet dengan pangkat tiga jarak planet tersebut ke matahari ialah sama bagi seluruh planet dari hukum ini. Itu ditentukan pada rumus persamaan yaitu T1 per T2 pangkat 2 sama dengan R1 per R2 pangkat 3. Nah, T1 itu adalah periode revolusi planet 1, T2 adalah periode revolusi planet 2, R1 adalah jarak rata-rata planet 1 ke matahari, dan R2 adalah jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Nah, pada hukum Kepler ini, di dalam kehidupan modern digunakan untuk memperkirakan lintasan planet-planet atau benda luar angkasa lainnya yang mengorbit pada matahari. Oke, untuk pembahasan yang kedua kali ini akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai satelit. Ini bisa dilihat. Nah, apa itu satelit? Satelit merupakan benda angkasa yang memantau area di luar bumi. Satelit yang berada di luar angkasa harus tetap berada di tempat edarnya yang mengelilingi bumi. Tempat tersebut dikenal juga dengan sebutan orbit. Faktanya ada beberapa fakta di sini mengenai satelit. Yang pertama yaitu selain memiliki permukaan yang padat dan juga berbatu. Yang kedua, di permukaan bulan terdapat banyak kawah dan juga lubang. Akibat tumpukan yang di dalam yang menimpa bulan. Yang ketiga yaitu permukaan bulan memiliki warna yang berbeda karena kandungannya yang berbeda. Yang keempat, bulan memiliki gravitasi yang berperan dalam menjaga bumi agar tetap pada porosnya. Keberadaan bulan membatasi rotasi bumi dan mempengaruhi perubahan iklim yang terjadi. Yang keenam, setiap tahunan bulannya akan jauh dari bumi sekitar 4 cm. Yang ketujuh, bulan milik bumi jadi satelit terbesar. Kelima, di tata surya setelah Ganymede atau di Jupiter, Titan di Saturnus, Callisto di Jupiter, dan Io di Jupiter. Selanjutnya mengenai komet. Komet adalah benda kecil yang mengorbit pada matahari dengan sebagian besar komposisinya terdiri dari es yang mudah menguap. Ketika sebuah komet mendekati matahari, es akan mengirim langsung dari padat ke fase gas dan membentuk bersama dengan partikel baru yang membawa atmosfer yang mengalir keluar di sekitar inti komet yang dikenal sebagai atom. Ada beberapa fakta mengenai komet. Yang pertama itu komet dijuluki sebagai bola salju kosmik, dikenal sebagai sebagian besar komet terdiri dari es, debu, batu, dan juga gas. Yang kedua, semua komet mengorbit pada matahari seperti planet, tapi bedanya komet memiliki jalur eliptis yang panjang dari planet maupun planet manapun. Yang ketiga, faktanya itu komet memiliki komponen atau bagian tubuh yang penting yaitu inti, koma, ekor debu, dan ekor ion. Yang keempat, menurut ilmuwan sejauh ini terdapat 4.000 komet, tapi terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdapat ratusan juta hingga triliunan komet yang berada di luar sana. Fakta yang kelima yaitu inti komet yang sebagian besar adalah massa totalnya. Yang keenam, fakta yang terakhir, komet memiliki lingkaran cahaya ketika mendekati matahari yang mengakibatkan
berjarak 227,9 juta kilometer dari matahari. Mars ini memiliki gunung berapi tertinggi di tata surya, Olympus Mons, yang tingginya 20 kilometer. Selanjutnya adalah Jupiter. Nah, Jupiter adalah salah satu planet paling besar yang ada di tata surya. Massa Jupiter adalah 317,8 dari massa Bumi. Suhu Jupiter adalah minus 108 Celcius. Jupiter berjarak 778,5 juta kilometer dari matahari. Nah, Jupiter ini adalah salah satu planet yang paling terbesar di tata surya. Bintik merah yang besar di Jupiter adalah berukuran 3 kali diameter dari Bumi. Jadi titik merah yang ada di Jupiter ini berukuran 3 kali lebih besar dari besar Bumi. Selanjutnya adalah Saturnus. Nah, Saturnus adalah planet yang bercincin. Jadi Saturnus adalah salah satu planet yang paling cantik di tata surya. Nah, massa Saturnus adalah 95,159 dari massa Bumi. Suhu di Saturnus adalah minus 23 sampai dengan minus 23, berjarak 1,42 miliar kilometer dari matahari. Kutub utara Saturnus tampak berbentuk heksagonal segi 6. Akibatnya gelombang dan tekanan yang ada di Saturnus tersebut itu cukup kuat. Selanjutnya adalah Uranus. Massa Uranus ini adalah sekitar 14,536 dari massa Bumi. Suhu Uranus minus 224 derajat Celcius, berjarak 2,87 miliar kilometer dari matahari. Akibat sering ditabrak benda besar, Uranus berotasi menggelinding karena kemiringan suhunya sekitar 97,77 derajat. Yang terakhir adalah Neptunus. Nah, Neptunus adalah planet yang terakhir. Massa Neptunus ini adalah sekitar 17,147 dari massa Bumi. Suhu Neptunus adalah minus 218 Celcius, berjarak 4,49 miliar kilometer dari matahari. Warna biru tua Neptunus berasal dari matahari di atmosfernya. Jadi warna biru yang ada di Neptunus adalah berasal dari matahari yang ada di atmosfernya. Bisa kita lihat di sini Mars, Bumi, Jupiter. Setelah itu Neptunus itu memiliki bulannya masing-masing. Yang terbanyak adalah dimiliki oleh Neptunus, yaitu sekitar 5 bulan yang terlihat. Nah, tapi untuk Bumi itu adalah bulan yang paling besar yang bisa dilihat di tata surya. Maka dari itu di sini dibedakan dari bulan-bulan yang dimiliki oleh planet lain. Nah, untuk asteroid tadi itu bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada Apa itu rotasi bumi? Jadi rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau porosnya dari arah barat ke timur. Lama proses peredaran bumi mengelilingi sumbunya disebut sebagai kala rotasi, yaitu selama 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Kala rotasi dikenal dengan 1 hari. Namun peredaran bumi mengelilingi sumbunya tidak akan terasa karena adanya gravitasi. Jadi gravitasi bumi dapat menarik semua benda ke arah pusat gravitasi bumi itu sendiri. Walaupun bumi itu berputar, kita tidak akan merasakan pergerakan rotasi bumi atau jatuh saat posisi kita ada di bawah bumi. Selanjutnya, akibat yang dialami ketika terjadinya rotasi bumi. Yang pertama, terjadinya siang dan malam. Rotasi bumi mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Hal ini terjadi karena ada 2 bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari mengalami waktu siang, sedangkan bagian yang membelakangi matahari mengalami waktu malam. Selanjutnya, jarak semu harian matahari. Banyak orang beranggapan bahwa matahari mengelilingi bumi. Sebenarnya, bumilah yang mengelilingi matahari. Matahari menjadi pusat tata surya yang dikelilingi oleh planet-planet di dalam orbitnya, termasuk bumi. Peristiwa tersebut disebut sebagai jarak semu harian matahari.
Pergerakan semu harian matahari tersebut disebabkan oleh rotasi bumi yang membuat matahari seolah-olah mengelilingi bumi. Matahari merupakan bintang yang menghasilkan energi atau cahaya sendiri. Matahari bergerak mengelilingi sebuah lubang hitam yang berada di pusat galaksi Bima Sakti. Selanjutnya, rotasi bumi berpengaruh pada perbedaan waktu di bagian bumi. Terdapat 24 daerah waktu yang ada di bumi. Pusat waktu berada di kota Greenwich, Inggris yang terletak pada bujur 0 derajat. Setiap selisih bujur 15 derajat, perbedaan waktu mengalami selisih 1 jam. Bagian bumi di sebelah timur Greenwich mengalami waktu yang lebih cepat dari Greenwich, sedangkan bagian bumi di sebelah barat Greenwich mengalami waktu yang lebih lambat. Selanjutnya ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Rotasi bumi mengakibatkan gerakan yang arahnya menjauhi pusat. Akibatnya bumi menjadi titik bulat sempurna. Ada bentuk tidak beku di kedua kutubnya dan mengambang pada khatulistiwa, sehingga diameter kutub bumi lebih kecil daripada diameter khatulistiwa. Hal ini berakibat pada percepatan gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan khatulistiwa. Yang terakhir ada pembelokan arah arus laut. Angin mengakibatkan terjadinya arus laut. Pada belahan bumi selatan, arah arus laut berbelok searah perputaran jarum jam. Pada belahan bumi bagian utara, arah arus laut berbelok berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Saya akan menjelaskan tentang revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Revolusi bumi adalah perjalanan bumi mengelilingi matahari. Dalam satu kali revolusi, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, 6 jam, 9 menit, 10 detik, atau 1 tahun. Saat sedang berevolusi, bumi mengikuti lintasan yang disebut dengan orbit bumi. Nah, berikut adalah akibat dari revolusi bumi. Yang pertama adalah perbedaan durasi siang dan malam. Nah, kenapa rentang waktu siang dan malam ini berbagai tempat di belahan bumi itu berbeda? Ya, dikarenakan pada saat-saat tertentu di daerah bumi akan mengalami siang atau malam yang lebih panjang. Gejala alam ini sangat terlihat di daerah kutub utara dan kutub selatan. Nah, ada apa di kedua kutub tersebut? Nah, waktu malam hari dan siang harinya bisa berlangsung selama 24 jam. Kenapa? Bisa seperti itu karena revolusi dan kemiringan sumbu bumi terhadap bidang ekliptika mengakibatkan perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Gerak semu tahunan matahari, sebelumnya kita harus tahu apa itu gerak semu tahunan. Nah, gerak semu tahunan matahari adalah gerak berubahnya posisi matahari sepanjang tahun. Selain berevolusi, bumi juga berotasi. Sumber rotasi bumi tidak sejajar dengan sumber revolusi suhu bumi yang miring yang bisa 23,5 derajat, membuat matahari tidak selalu terlihat di atas khatulistiwa, tetapi tampak berada di utara dan selatan bumi. Jarak revolusi bumi dengan sumber rotasi yang miring mengakibatkan matahari seolah-olah bergeser. Nah, rotasi dan revolusi bumi berdampak besar bagi kehidupan di bumi selama setengah tahun. Matahari lebih banyak menerangi bagian utara dan tahun sisanya matahari lebih banyak menerangi bumi bagian selatan. Perubahan musim revolusi. Bumi menyebabkan terjadinya perbedaan musim. Nah, perbedaan intensitas penyinaran matahari yang diakibatkan oleh gerak semuanya menyebabkan perbedaan musim di berbagai wilayah. Nah, contohnya di bagian utara di luar negeri itu ada memiliki 4 musim. Nah, musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin yang terjadi di bulan-bulan tertentu. Lalu mengapa Indonesia hanya memiliki 2 musim? Nah, karena Indonesia berada di garis khatulistiwa. Nah, oleh karena itu Indonesia hanya mengalami 2 musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Lalu perubahan penampakan rasi bintang. Rasi bintang ini kumpulan bintang-bintang yang membentuk pola tertentu dari bumi. Nah, kita itu bisa melihat terkadang rasi-rasi itu seperti adanya nanti Cancer atau Pisces,
Scorpio, dan banyak lagi lah bentuk bintang yang lain. Setelah itu ada gerhana bulan. Nah, karena bumi jauh lebih kecil daripada matahari, ketika ukuran bumi bulan sejajar posisinya, bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut. Nah, jadi ketika semuanya berjajar akan terjadi gerhana. Nah, dan ketika wilayah ini yang lebih terang akan disebut dengan umbra. Sedangkan wilayah pegangan yang agak terang ada bayangan tambahan itu disebut dengan penumbra. Nah, ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena disebut gerhana bulan. Nah, sebagian posisi ini disimpan selama 6 jam. Sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut sebagai gerhana bulan total. Proses berlangsung selama 40 menit dan gerhana bulan total diawali dan dengan gerhana bulan sebagian. Setelah ada gerhana bulan tertentu, ada gerhana matahari karena matahari terjadi ketika di bulan terletak di antara bumi dan matahari. Ukuran bulan memang lebih besar, tapi mempengaruhi matahari karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Posisi ini membuat bulan tampak menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari karena bulan lebih dekat dengan bumi. Gerhana matahari menjadi beberapa, yaitu gerhana sebagian, gerhana cincin, gerhana matahari hybrid. Oke. Lalu yang terakhir adalah ketetapan kalender Masehi. Ya, kalender Masehi ditetapkan oleh revolusi bumi. Sebagaimana kita tahu, karena perputarannya di dunia ini, jadi bumilah yang jadi karena revolusi bumi itu kita bisa menetapkan kalender tahun yang berhari-hari